Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, mohon Pak Budi baca. An Abi Juhaifata radhiyallahu anhu qala ra'aitu Bilalan yu'adzinu wa tattaba'u fahu hahuna wa isba'ahu fi udunaihi. Diriwayatkan dari Abu Juhaifah radhiyallahu anhu, dia berkata, aku pernah melihat Bilal adzan dan aku perhatikan mulutnya ke sana kemari komat kamit dan dua jari-jarinya menutup kedua telinganya. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmidzi. Hadis ini sahih menurut Tirmidzi. Disebutkan dalam riwayat Ibnu Majah sebagai berikut: wa ja'ala isba'aihi fi udunaihi. Dia menjadikan dua jari-jarinya menutup kedua telinganya. Menurut riwayat Abu Dawud adalah sebagai berikut: lawai unukahu lamma balagha hayya 'alas sholati yaminan wasimalan walam yastadir. Dia menggerakkan lehernya ke kanan dan ke kiri sampai pada ucapan hayya 'alas sholah, dan dia tidak memutar tubuhnya. Hadis tersebut dari Bukhari Muslim. Baik. Kualitas hadis ini adalah hadis sahih. Dari Abu Juhaifah radhiyallahu anhu, dia berkata, aku melihat Bilal sedang mengumandangkan adzan dan aku mencermati mulutnya. Di sini dan di sini, sementara kedua jarinya berada di kedua telinganya. Di hadis lain disebutkan ia menaruh kedua jarinya dalam telinganya, dan di riwayat lain disebutkan ia Bilal menolehkan lehernya ke kiri dan ke kanan ketika sampai pada kalimat hayya 'alas shalah, dan ia tidak berputar. Ini yang enaknya tanya Andika. Gimana Andika? Kamu yang paling sering adzan dari sini? Hah? Dulu saya cuma karena statusnya ini Sahih? di bawahnya ada serang. Hadis sahih. Iya, hadis sahih, hadis diriwayatkan oleh Hasan Sahih. Oh, yang bawah terdapat ini. Tapi kan kualitasnya tetap toh. Iya. Kan dulu konteksnya oleh kanan kiri itu kan digunakan. Karena kepala suara ke arah mana? Betul. Terus masalah tutup jarinya? Itu juga ini. Saya nggak pakai kan. Nggak pakai. Ada yang bilang untuk memperkuat nafas. Oh iya, kenapa Pak? Jadi seperti itu. Ini kualitas hadisnya seperti ini. Yang mungkin yang hal yang penting dari hadis ini saya bacakan, disyariatkan adzan untuk sholat, memanggil orang sholat kan. Terus adzan menghadap kiblat, terus menoleh ke kanan ke kiri, ini ya di hadis seperti ini, seperti itu. Adapun posisi badannya tetap ke arah kiblat, tidak bergeser untuk membelakangi atau bergeser dari kiblat. Terus yang terakhir, dianjurkan untuk menyampaikan adzan kepada orang-orang dan memperdengarkan adzan dengan sarana atau media yang diperbolehkan seperti pengeras suara. Maka ia disunahkan karena memiliki faedah yang sangat besar dan bukan termasuk bid'ah. Itu ya. Sudah itu. Ada yang tanya terkait dengan adzan ini? Pak Budi, kalau adzan di
Masukkan telinga dua ya? Enggak. Nah. Kalau tambahan biasanya yang lain-lain subhanallah, Nah, itu. la ilaha illallah, la haula wala quwwata illa Gimana Pak Manda? Sebelum makan. Iya, biasa di awal ada seperti itu. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah akbar. La haula wala quwwata illa ayyaladzim baru adzan. Ya. Lu sebaiknya enggak pakai itu. Apa termasuk? Enggak tambahan, ha? Iya. Iya. Gunanya untuk apa? Satu, bacaan itu sudah paten. Ini kan sudah dari Rasulullah cuma seperti itu, hanya di adzan itu nanti permasalahannya kapan waktu adzan atau kapan diperbolehkan adzan. Satu. Ya kan, yang hanya waktu sholat saja. Selainnya enggak. Terus yang kedua, adzan jumlah adzan kemarin. Jumlah takbir. Itu aja. Sudah itu aja. Selainnya enggak ada. Sebelum adzan tidak ada, sesudah adzan. Sebelum adzan ada doanya enggak? Belum ada. Hah? Ya minimal enggak tahu. Bismillah begitu. Atau enggak ada memang. Andika gimana sebelum adzan? Lah, iya. Karena itu saja. Terus doa setelah adzan ya baru ada perintahnya. Ya kan, doa setelah adzan ada perintahnya. Kalau sebelum adzan, ya. Iya langsung adzan saja. Oke. Ya sekarang jadi masjid. Belum ada ini listrik. Jadi isian corong. Oh, dicorong? Iya, corong. Jadi saya. Oh iya benar, zamannya Pak Ji, Pak Sumaji dulu enggak ada listrik, belum ada listrik. Kayak corong. Belum ada listrik. Listrik. Nggih, ya seperti itu ya. Itu mungkin sebelum adzan gimana? Kalau mau pakai apa hadis umumnya semua perbuatan baik dengan bismillah ya dimungkinkan, tapi sini tidak ada keterangannya doa sebelum adzan. Baik, ada tambahan sampai sini? Kalau adzannya Ya? agak jauh dari waktu mestinya. Oh iya, itu banyak terjadi di Andika itu. Enggak, misalnya saya berdiri di desa gitu. Adzan asar ini jam 4:30. Nunggu orang pulang. Saya ini. Adzan. Andika juga. Ya, namanya kalau ibu hadirnya itu itu ya selama dia kapan ada waktu bisa adzan, adzan sama dalam waktunya. Misalnya masih repot cangkul, jadi baru mau sholat ya kan. Ya tidak apa-apa. Tapi kalau orang yang memang ditugaskan, dibayar harus di awal waktu. Iya. Sehingga tamu bingung. Iya. Ya itu ya. Belum gimana? Ada enggak? Rasanya kok enggak ada ya, seperti itu. Toh? Kenapa? Penanda. Ada? Enggak hanya Ramadan. 2 kali aja. Adzan sebelum subuh itu ada. Adzan sebelum subuh itu jaraknya 100 ayat ya. Aduh saya lupa itu. Ada nggak? Iya kan? 100 ayat sebelum adzan subuh asli itu ada adzan. Iya. Oh ada. Ada itu kok, iya kan? Dari zaman Pak Hendra? Di pesan Rasulullah itu
Asar. Hah? Dari jam 3. Hah? Soalnya jam 4. Sekali. Heeh. Ya kalau disambung-sambungkan ada kok. Kemarin kan Rasulullah juga seperti itu kan. Salat Isya. Menunggu sampai jamaahnya sekiranya kumpul baru dimulai. Nah itu ya, itu disesuaikan dengan urf kebiasaan sekitar. Baik, lanjut Pak Budi. Oh ininya maksudnya. Tak gila. An Abi Mahdurata radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ajabahu sautuhu fa'allamahul adana. Diriwayatkan dari Abu Mahdura radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kagum dengan suaranya lalu mengajarinya adzan. Hadis riwayat Ibnu Huzaimah. Bahwa di sini Rasulullah kagum terhadap suaranya lalu beliau mengajarkan azan. Apa yang bisa diambil dari hadis yang sederhana ini, pendek ini? Berarti azan kalau bisa dipilih orang yang suaranya bagus. Tapi dulu enggak apa-apa Pak ya. Itu zamannya Pak Wawan itu dulu itu. Pak Wawan enggak ada dulu? Ada. Hah? Sudah ada. Sudah ada Pak Wawan? Kok enggak Mas Wawan aja dulu yang ada? Baik, itu ya. Jadi disukainya seorang muadzin yang suaranya bagus. Lanjut. An Jabari bin Samurati radhiyallahu anhu qala shallaitu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam al-idaini ghaira marratin wala marrataini bi ghairi adzanin wala iqamatin. Diriwayatkan dari Jabir bin Samurah, dia berkata, aku sholat 2 Id Fitri dan Adha, bukan sekali atau 2 kali saja tanpa adzan dan iqamah. Hadis riwayat Imam Muslim. Terdapat riwayat hadis serupa di dalam riwayat muttafaqun alaih dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dan sebagainya. Baik, ini adalah kualitas hadis terkait dengan adzan selain sholat fardu. Ini kan, di sini sebutkan dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, dia berkata, aku pernah sholat di 2 hari raya bersama Rasulullah. Tidak hanya sekali, tidak hanya 2 kali, tanpa adzan dan tanpa iqamah. Kita ini ada adzan ya? Oh, ada ya? Enggak ada. Langsung tidak ada ya? Itu. Langsung iqamah? Langsung tidak ada iqamah toh? Enggak ada. Biasanya langsung toh khatibnya. Itu ya, karena memang tidak ada. Baik, di sini disebutkan bahwa sholat Id dan sholat 2 hari raya, baik Idul Fitri maupun Idul Adha, tidak disyariatkan azan dan iqamah dalam pelaksanaannya. Tapi nanti dicari, ya kan? Dicari maksudnya untuk kegiatan lain ada enggak? Ya, seperti itu. Terus di sini enggak ada juga terkait dengan itu. Karena tujuan dikumandangkan azan adalah memberitahukan masuknya waktu, sementara dalam hal hari raya ini orang-orang tidak lagi membutuhkan pemberitahuan masuknya waktu sholat tersebut. Mereka juga tidak dalam kondisi lupa. Jadi ini terakhir sebutkan azan dan iqamah tidak disyariatkan selain sholat wajib, dan juga tidak disyariatkan dalam sholat qadha, sholat sunnah, sholat jenazah, sholat id, sholat istisqa, sholat kusuf lainnya. Jadi kemungkinannya selain sholat fardu tidak ada aturan untuk adzan dan iqamah.
Tapi ada tambahan sih. Ada kita lanjutkan. An Abi Qatadah fi al-hadis tawili fi naumihim an salati summa adzana bilalun fasalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama kana ya yasna'u kulla yaumin. Diriwayatkan dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu di sebuah hadis panjang tentang mereka yang meninggalkan sholat karena tidur kemudian Bilal adzan, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat sebagaimana yang beliau lakukan setiap hari. Hadis riwayat Muslim. Imam Muslim juga memiliki riwayat lain dari Jabir sebagai berikut. Anna Nabiya Shallallahu Alaihi Wasallam atal Musdalifata fasalla bihal maghriba wal isya'a bi'adanin wahidin wa iqamataini. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tiba di Muzdalifah, beliau sholat maghrib dan isya dengan satu adzan dan dua iqamah. Imam Muslim juga memiliki riwayat dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, jama'ata bainal maghribi wal isya'i bi iqamatin wahidatin. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjamak sholat maghrib dan isya dengan satu kali iqamah. Abu Dawud menambahkan kata likulli sholatin, untuk setiap kali sholat. Di riwayat lain disebutkan sebagai berikut. Walam yunadim fi wahidatim minhuma, tidak diperintahkan adzan untuk salah satu dari dua sholat tersebut. Ini banyak keterangannya di sini. Dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu dalam sebuah hadis yang panjang terkait dengan tertidurnya orang hingga terlewatkan waktu sholat, lebih waktu sholat. Kemudian Bilal mengumandangkan adzan. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat sebagaimana yang beliau lakukan setiap hari. Berarti di sini apa? Jamak sholat. Ya, nggak tahu ini jamak atau qadha sholat yang di pertama ini. Yang jelas terlewatkan waktunya sehingga sholat di luar waktunya, ya kan? Ada adzan dan iqamah. Di sini sebenarnya apa? Kemudian bilang adzan otomatis iqamah ya. Satu itu. Terus yang kedua, dari riwayat Muslim pula, dari Jabir radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke Muzdalifah. Beliau memutuskan sholat maghrib dan beliau melakukan sholat maghrib dan sholat isya di sana dengan satu kali adzan dan iqamah. Hah? Oh ya, satu adzan dua kali iqamah. Jamak, sholat jamak ya. Jamak misalkan maghrib, isya, satu kali adzan, dua kali iqamah. Terus dari riwayat Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menjamak sholat maghrib dan sholat isya dengan satu iqamat. Dalam riwayat Abu Daud ada tambahan pada setiap sholat. Dalam riwayat Abu Daud juga beliau tidak mengumandangkan adzan dan iqamah pada salah satunya. Wah, ada lagi tambahan lagi. Yang pertama satu kali ya. Jamak satu kali adzan, satu kali iqamah ya Andika ya. Dua pertama itu dua iqamah. Ini kan sudah, terus satu kali iqamah, tidak disebutkan adanya ya. Nah, satu kali iqamah. Jadi ini. Terus yang terakhir pada setiap kali sholat. Ada lagi riwayat lain, dua kali iqamah. Beliau tidak mengumandangkan azan dan iqamah pada salah satunya.
beliau tidak memandangkan azan dan iqomah. Satu kali iqomah sama aja ya. Nah, terkait dengan beberapa hadis ini, bagaimana kalau iya, dan di sini disebutkan disyariatkan ada nikomah jelas. Sementara itu, nah, bagaimana biasanya yang dilakukan oleh kita semua? Pembudi pernah? Iqomah. Ikomah, oke. Tadi yang nomor yang merah itu Tambah. kalau riwayat Muslim satu kali koma. Tapi di hadis riwayat Abu Dawud Ini ada keterangan setiap kali sholat. Jadi komanya satu kali koma itu pada setiap kali sholat. ini dua kali ikomah, Yang tetap satu ya? kali ini. Oh ini, Itu setiap kali sholat. Di keterangan Abu Dawud ada tambahan itu. berarti tetap dua kali ikomah ya? Dua kali. Tetap dua kali ikomah. Oh, tetap dua kali ikomah ya, benar ya? Di Muslim mendengar bahwa markis dengar riwayat itu. Di tidak ada dia Muslim dari Umar. Dalam riwayat Abu Dawud ada tambahan. Oh iya, berarti kan sendiri-sendiri ya. Ini dari Muslim, terus kemudian ada Di Dawud ada tambahan. tambahan ini, ya kan? Nah, berarti ada dua toh. Baik, ya seperti ini. Jadi gimana kita menyikapinya? Di sini ada keterangannya ya. Tidak ada keterangan detail di sini, tertidur sebenarnya. Di sini disebutkan perbedaan pendapat di kalangan ulama. Para ulama yang berbeda pendapat mengenai adzan dan iqomah untuk dua sholat, maghrib dan isya atau jamak pokoknya ya, yang dilakukan secara jamak pada malam hari di Musdalifah. Satu, mazhab Hambali, Hanafi berpendapat bahwa dalam keadaan sholat dilakukan satu kali adzan dan satu kali iqomah. Dalam kedua sholat itu dilakukan satu kali adzan dan satu kali iqomah. Berarti sholat jamaknya satu kali adzan, satu kali iqomah ya, Dika? Iya, menurut beliau ini ya. Menurut Hanifah. Sebagian yang lain diantaranya Sufyan Ats-Tsauri berpendapat kedua sholat itu dilakukan satu kali iqomah tanpa adzan, satu kali iqomah. Sebagian pendapat ulama lain diantaranya Malik berpendapat bahwa kedua sholat itu dilakukan dengan dua kali azan dan dua kali iqomah, lengkap ini malahan. Terus sebagian ulama lainnya berpendapat bahwa kedua sholat itu dilakukan dua kali iqomah tanpa adzan. Tuh ada kan? Sebagian ulama lainnya diantaranya Syafi'i dan Ahmad berpendapat bahwa kedua sholat itu dilakukan satu kali adzan dan dua kali iqomah. Sekarang pertanyaan menjadi pembahasan kita. Ketika sholat ini, teks hadis ini itu konteksnya berjamaah sepertinya, ya kan? Konteksnya berjamaah, ya. Nah, jamak dan berjamaah, ya kan? Jamak dan berjamaah ini. Jadi gimana? Macam-macam ini. Ya segitu. Nah itu, bentar. Ini jamak, ya kan? Kan ternyata banyak pendapat. Ya sudah, kita ambil salah satu pendapat saja, ya kan? Kalau Pak Manto gimana biasanya Pak Manto? Kalau jamak? Jamaah? Ini berjamaah ini ya. Kalau ini berjamaah. Pernah nggak? Pakai atam umpama. Sebentar, ini berjamaah. Kalau berjamaah ada. Ini dua kali iqomah tanpa adzan. Ya kan? Seperti itu. Ada adzan atau nggak ada. Jadi ya manapun cara yang kita lakukan mungkin ya termasuk semuanya. Kembali lagi di sini kita belajar. Oh ini ada dasarnya, sudah titik itu aja.
Itu biasanya luar kota. Ya, biasanya luar kota, ya kan? Itu ya, itu. Terus yang kedua, kalau sendiri gimana? Hah? Kalau sholat sendiri, jamak sendiri ini. Nah, ini kan tadi jamak berjamaah. Gimana? Ya ada yang adzan, satu kali adzan, dua kali iqomah, ada iqomahnya satu. Yang umum itu ini dan ini yang umum. Monggo diambil salah satu yang paling mudah, ya kan? Jadi bila berjamaah, ya kan? Jamaah tetepan, termasuk jamaah. Mas, silakan pakai ini atau silakan pakai ini, ya kan? Mau adzan dulu terus iqomah setiap sholatnya, sholat maghrib, iqomah, adzan dan iqomah, kemudian iqomah saja, ya kan? Seperti itu. Ada yang ini sudah usah pakai adzan, iqomah. Nah, kalau sendirian gimana? Hah? Kayak misalkan, ya? Oh, iya. Ya gimana? Tidak ada keterangannya di sini kan? Tidak ada keterangannya. Kalau sendirian gimana? Nggak ada. Hah? Ya, pilih salah satu itu. Pilih salah satu ini sesuai dengan ini. Ya, sementara belum tahu ya. Tapi yang dilakukan gimana? Kan mesti pernah jamak dan Saya yang bawa. ini kan? Oh, ya itu. Kalau sendiri. Kalau sendiri saya lakukan ini 2 kali iqomah. Kalau saya sendiri, iqomah sendiri. Jadi saya lupa belajarnya itu kalau sholat fardu iqomah. Sholat fardu. Kalau sholat sunnah terserah pakai iqomah atau enggak, ya kan? Seperti itu. Nah ini kalau sendiri, kalau sholat fardu ini ya, fardu iqomah setiap kali sholat. Tapi kadang juga sih enggak, kadang-kadang juga enggak dilaksanakan sih. Hah? Iya ini saya sendiri juga enggak ini kok, enggak strike kok. Misalkan ini kalau jamaah yang enak tempatnya. Kalau di pesawat misalkan, rasanya tetap sih saya pakai iqomah. Ya, sementara itu ada pendapat lain. Ada yang enggak. Ada yang enggak. Mama tahu apa? Hah? Waktu di Mekah. Hah? Nah, untuk adzan dan iqamah itu hukumnya fardu kifayah. Jadi ketika sudah ada muadzin yang mengadzankan, tidak harus dia lagi dan iqamah lagi. Ini berdasarkan hadis dari Abu Daud. Mamin salah satin fi koryatin la yu'adzanu wala tuqamu fihimu solatu illa tahwada alaihim syaiton. Tidaklah 3 orang di suatu desa tidak mengumandangkan azan dan tidak didirikan salat bersama di lingkungan mereka, melainkan setan telah menguasai mereka. Jadi apa? Adzan dari iqomah fardu kifayah. Ya panjang. Sepertinya ini apa? Di sini dijelaskan fardu kifayah ya, diwakilkan. Jika sudah diadzankan sama muadzinnya, tidak harus diadzankan lagi. Ya. Iqomah lagi. Ya itu bila mungkin itu bila mukimin ya. Mukimin itu penduduk asli ya. Kalau penduduk asli itu fardu kifayah. Andika sudah adzan ya sudah, ya kan, kita tinggal qomat aja kalau misalnya sholat sendiri, seperti itu. Nah ini misalkan dalam keadaan safar, ya kan, perjalanan kemana. Ya sementara benar kata Andika apa? Yang mana Andika? Safar, waktu safar? Sendiri.
Oh langsung sholat. Oh enggak pernah iqamah. Pak Mantan tadi belum jawab apa? Ya itu ya enggak apa-apa. Mas sementara masih ini ya, yang kita belajarnya seperti ini. Jadi masalahnya itu kalau yang berpemahaman kalau mau jamaah harus tahu niat imamnya sholat apa. Kalau nggak tahu terus bikin jamaah sendiri, terus terjadi di rest area katakan. Iya. Beberapa orang kloter masuk akhirnya bikin jamaah sendiri. Nanti ada azan, ada Oh, banyak adzan nantinya di satu lokasi ya. Ya, itu ya. Jadi sementara ini yang kita pahami. Ini kita asumsikan satu sholat tidak pada waktunya, dan mungkin juga sepertinya ini sholat yang tidak pada tempatnya. Ada nggak? Penjelasannya panjang. Khilafiyah juga. Makanya. Kesimpulannya ini disyariatkan untuk azan dan iqamah bagi orang yang sholat sendirian atau tertinggal dari jamaah di masjid. Demikian juga bagi wanita selama tidak ada laki-laki di sekitarnya. Wanita juga boleh. Hadisnya banyak banget yang jadi. Iya. Jika dibahas cukup panjang ini. Iya, jadi ini sendiri ya. Baik, kita lanjutkan. Siapa tahu nemu lagi hadisnya. Jadi masih ada dua pendapat ini, ya Pak Manto ya. Ya. An ibni Umar wa Aisyata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna balalan yu'adzinu bilailin fakulu wasrobu hatta yunadiya benu ummi maktumin makana rajulan a'ma la yunadi hatta yuqala lahu asbahta. Diriwayatkan dari Ibnu Umar dan Aisyah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Bilal akan berazan pada malam hari, maka makan dan minumlah sampai Ibnu Maktum berazan. Dia Ibnu Maktum adalah seorang lelaki buta yang tidak akan berazan kecuali setelah dikatakan kepadanya, engkau telah masuk waktu subuh. Muttafaqun alaih. Akan tetapi dia di akhir hadis tersebut idraj, yaitu memasukkan ucapan selain ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke dalam hadis, inna bilalan adzana qablal fajri fa amarahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an yarji'a fayunadiya ala innal abada nama. Terus diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dia berkata, Bilal berazan sebelum fajar, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruhnya kembali pulang, kemudian berseru, ingatlah bahwa hamba itu butuh tidur. Hadis riwayat Abu Dawud. Baik, sampai itu dulu ya. Hadis terkait dengan adzan juga dari Ibnu Umar dan Aisyah. Dia berdua berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Bilal mengumandangkan adzan pada malam hari. Tadi yang tadi ketahui ya, adzan ada dua kali. Yang satunya Bilal, yang satunya Ummu Maktum. Putra. Gimana? Oh iya, putra Ummu Maktum. Nah ini ya, ada dua. Bilal mengumandangkan azan pada malam hari. Ini ya, malam hari. Maka makan dan minumlah hingga putra Ummu Maktum mengumandangkan azan. Dia adalah seorang yang buta yang tidak mengumandangkan azan hingga dikatakan kepadanya, kamu telah masuk waktu pagi. Kamu telah masuk waktu pagi. Di sini saya. Jadi ini yang subuhnya ini. Iya, jam 3 itu tadi. Nanti kalau nggak salah ada kok hadis yang menunjukkan panjangnya ini berapa ini. Ya lamanya ini kira-kira berapa gitu ya. Ada kok. 100 ayat atau berapa gitu. Ini ya.
Pelajaran yang diambil dari sini apa? Satu, di sini boleh mengambil 2 muadzin dalam masjid, ya kan? Tidak apa-apa, ya kan? Misalkan Handika yang adzan, Pak Manto yang qomat. Ya, Enggak sini-sini kan. ya enggak apa-apa. Ya kan? Ya jadi seperti itu ya. Tidak masalah. Tiga saya. Ya tiba-tiba Handika mules setelah adzan mules gitu ya. Terus ke kamar mandi. Orang-orang nyari Handika mana? Enggak komat-komat ini nanti. Nah, komat aja. Ya. Gitu. Mau dilakukan di sini. Pak Manto yang malam, Handika yang subuh. Nah, apa izin nanti ke takmirnya? Wong rumah ngabung-ngabung. Saya itu. Aliran apa malu? Itu borol. Ya itu ya, itulah kebijak. Kita harus bijak dalam menjalankan sesuatu. Hadisnya ada sohe hadisnya, ya kan? Harus bijak. Nah, harus bijak. Ya, tidak umum, ya kan? Jadi jadi kembali ke kaidah yang kemarin, satu kaidah kemarin menghindarkan madorot lebih baik daripada mengambil manfaat. Tidak lebih didahulukan daripada mengambil manfaat. Ada jam 3 Pak Manto gimana? Waduh, ini orang-orang ngamuk semua ini. Lu ada manfaatnya ya udah. Kaidahnya apa? Menghindari madorot lebih diutamakan daripada mengambil manfaatnya. Ya, seperti itu. Dulu sini pernah suratan. Pak Orang kampung. oh iya. Dia yang masih mau anaknya Pak Model. Bilangnya akan Oh pernah di sini. Pernah dulu kan. Ya itu ya. Hadis yang kedua Ibnu Umar ini ya. Dilanjutkan ke Ibnu Umar aja. Ada Pak Budi? Tidak ada. Lanjutannya. Oh lanjutan jadi. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Bilal mengumandangkan azan sebelum fajar. Maka Rasulullah SAW memerintahkan agar mengulang azannya. Lalu bersabda, ketahuilah sesungguhnya orang-orang terlelap tidur. Apa maksudnya ini? Ya, dan pertama sama dan kedua. Ini pembahasan tentang azan sama sahur. Ya. Ini dari Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu, dia berkata, kami makan sahur bersama Rasulullah SAW, kemudian beliau berdiri untuk melakukan sholat. Anas bertanya kepada Zaid bin Sabit, berapa lama jarak antara azan dan sahur? Zaid menjawab, kira-kira membaca 50 ayat Al-Quran. 50? Di sini, Ustaz. Oh. Nah, pendapat pertama 50. Ini, penjelasan sahabat. Iya. Oh, azan dan sahur. Bukan ini ya. Oh. Bilal sama Tentang sahur. azan sahur. Ini kan terkait imsak gitu loh. Imsak ya. Kalau kita 10 menit biasanya. Bilal sama ini kayaknya panjang. 100 ayat kalau tidak salah kok, dengan pembacaan dengan kualitas bacaan tartil. Ini seperti itu. Tentang sempat disinggung tentang adzannya Bilal sama Ibnu Ummi Maktum. Gimana? Tapi yang terkait ayat itu yang itu antara jarak antara adzan dan iqamah. Adzan sama sahur ya. Sahur yang ini kalau di sini waktu masuk imsak gitu kan. Imsak ya. Imsak. Nah, imsak itu kurang lebih 15 menit. Iya. Rata-rata dulu 50 ayat kurang lebih. Kira-kira membaca 50 ayat Al-Quran. Oh iya. Kalau yang antara Bilal sama Ibnu Ummi Maktum ini
enggak ada, belum pernah dengar juga apa terkait Jaraknya ya. ayatnya. Yang pernah saya Pernah dengar dengar, masalah pembahasan tentang sahur. Oke. Baik. Kalau yang ini terkait dengan apa sih ini? Rasulullah memerintahkan agar mengulangi azannya lalu bersabda, ketahuilah sesungguhnya orang-orang terlelap tidur. Dan sesungguhnya mengadakan azan pada malam hari, maka dan minumlah kalian hingga Ibnu Maktum. Ya memang ya, kalau dilihat dari teks ayat apa teks hadisnya di sini, Bilal itu memang adanya kalau misalnya mungkin 1 jam ya, 1 jam sebelum subuh, ya kan ya, memang ini sekali orang-orang sedang terlelap tidur. Hadis ini menjelaskan bahwa adzan subuh bukan, ini tidak sah. Bukan, hadis ini menjadikan dalil bahwa bukan. Tidak ada keterangannya Dika ya? Dulu pernah kalau saya tinggal azan pertama itu orang yang sedikit di masjid pulang dulu ke salah. Oh iya. Atau membangunkan untuk sholat malam kalau hari biasa, ya kan? Itu kan untuk Ramadan kan ya, nikah itu. Baik, itulah yang kita pahami dari hadis ini. Nah, dilanjut aja. Lanjut, Uri. Oke. Azan subuh menjelang fajar. Ini. Azan subuh menjelang fajar itu ada jaraknya enggak? Iya, jarak. Dengan subuh. Menjelang itu jaraknya seperti apa? Apa mendekati fajar dulu, mendekati fajar, sudah kelihatan fajarnya baru subuh. Prinsipnya adzan kedua ini adalah adzan waktu subuh. Jadi adzan waktu subuh itu ya fajar sodik itu sendiri. Iya, berarti di sini batasnya kalau puasa ya semua aktivitas makan dan minum berhenti. Iya. Iya. Jadi ya ini waktu 1 jaman. kalau ini 1 jam kalau nggak salah, 1 jam ya, antara ini dan ini 1 jam. Kalau ini sudah masuk, jadi tidak ada adzan sebelum ini ya, hanya 2 ini saja. Batas berhenti makan. Sudah batas berhenti makan puasa. Di mana ya? Sini. Yang kalau ada adzan yang kedua. Hah? Nah, itu kan udah stop. Sudah stop. Kalau sudah adzan stop, nggak boleh makan. Dan stop. Imsak boleh. Batasnya ini. Hanya saja kan kita kadang-kadang nakalan, ya kan? Nakalan. Biasanya kalau misalkan subuhnya itu 04, sekarang berapa? 0402 ya? 0356. Oh, 0356 ya? Oke, 956, ya kan? Kadang-kadang kalau waktu ini straight kita, ya kan? Waktu berarti waktu ini adalah waktu subuh, ya kan, waktu subuh. Berarti seharusnya kalau puasa, ya ketika waktu ini ya harus stop. Di imsaknya masih boleh. Nah, kadang-kadang yang sering kan antara waktu ini dengan waktu adzan kan ada jeda. Ya kan, muadzin misalkan Handika menyelesaikan dulu, wudu dulu, sikat gigi dulu, ya kan, jangan adanya mungkin plus 2 menit misalkan 2 menit ini sudah. Lah sedangkan kita ancer-ancernya Handika. Ya kan? Sedangkan kita ancer-ancernya Handika. Masjid lain dah adzan. Gimana ini? Guru-guru kan juga. Itu kadang-kadang kita nakalannya dalam tanda kutip seperti itu, ya kan? Nah ini ya sebaiknya kita, karena kemarin ya kita sudah menyadari bahwa diri kita sangat terbatas untuk
melihat alam kan merah dan benang merah dan benang putih ya, Andika ya, untuk membedakan waktu subuh itu kan. Karena kita emang lemah di situ, berarti satu-satunya identifikasi kan waktu. Ya sudah kalau waktu subuh, kalau waktu biasa gini kan enak kan, enggak ada streetnya, enggak ada kan. Kalau waktu puasa kita harus ikut ini. Siapapun yang adzan ya. Ini subuhnya atau maghribnya ikut ini. Lainnya belum adzan, pokoknya sudah tet gitu. Ya itu ya. Iya, kalau saya ikut ini Dengar adzan ya. waktu syak namanya. Imsak itu waktu syak tuh. Soalnya Syak itu waktu yang meragukan. Waktu yang meragukan. Waktu yang meragukan ya kita nggak tahu tepatnya berapa. Sehingga ulama dulu itu memberikan jeda waktu ini loh imsak. Syak itu ragu-ragu, nah itu ya. Nah sampai di sini sebelumnya ini sampai muncul adzan ini karena diyakini dan kemungkinan ini 99% waktu adzan waktu masuk sholat ya kan, waktu sholat dengan adzan itu pasti ada jedanya. Belum salah Pak Manto lagi. Naik gajinya tuh tahun baru tuh. Naik. Ya ini pasti ada jeda waktunya ya kan. Ya ini sebaiknya kita kembali ke, kalau saya kembali ke sini waktu ke digital ini seperti itu. 5 kan di layar masih 5, tapi detiknya itu kan Iya. Nih waktunya 56 detik, 56 itu masih dianggap iya. Lebih detik toh. Lebih detik ya. Itulah. amalnya 55. Ya. Ya, mungkin pelajaran bisa kita ambil dari waktu imsak itu dulu kan, karena ininya juga pasnya kita nggak tahu. imsak berapa menit sih? 10 10 menit. Ini lumayan nih kayak mangannya. Hah? Iya. Imsak itu waktu yang utama bersama. Makanya itu imsak itu ragu-ragu ya. Jadi Dulu ada sahabat yang ini kan saya misalnya sahur, kemudian apa atau pembahasan ulama ya, nanti soalnya pembahasan puasa sendiri itu makan kemudian azan ya apa diperintahkan untuk ini kan dihabiskan ya, jadi di sudah dalam di mulut mulut itu yang belum nggak boleh seperti itu ya. Itu khususon itu, ya, darurat. Nanti kata 0356 detiknya 7 tadi yang dimaksud. Itu sudah masuk makanan. Iya. Oh, no. Makanya hikmah imsak ya, orang dulu karena belum ada detik menitnya, ya mungkin sekitar ini 5 menit 10 menit sebelum waktu subuh itu harus waspada, harus ini harus seperti itu. Kita sudah ada DT-an, ya berarti harus lebih waspada lagi, ya seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Boleh nggak perempuan? Kalau jamaahnya perempuan ada yang boleh kan? Jamaah Kadang di kantor kan teman kantor jamaahnya perempuan. Jamaah sendiri. yang lagi ikut. Teman kantor pas waktu Sholat? kami sholat. Hah? Kebetulan terus bareng. Oh, enggak apa-apa. Sholat bareng toh, jamaah toh. Terus jamaahnya ada perempuannya toh, enggak apa-apa. Nggak ada laki perempuan. Oh, enggak apa-apa. Kebetulan bareng gitu. Enggak apa-apa. Yang perempuan boleh nggak di koma? Kak Kak, setahun kali koma pakai mai dewi. Ya itu, ada 2 pendapat tadi, ada ikomah. Ya kan, kalau tahu ikomah, ada yang boleh kan di sini ikomah.
Tapi sir. Hah? Boleh. Sir, enggak boleh keras-keras. Itu. Untuk sholat sendiri apa sholat bareng? Ya akhirnya bareng dong. Ayo. Kami tak jamaah Pak itu. Oh iya berarti sing komat sing laki. Iya. tetap laki. Iqomah yang laki. Karena pemimpinnya laki-laki ya. Tapi yang masuk cuma itu toh. Tapi yang masuk ya gitu. Sing komat cewek suaranya merdu. Ayo, lanjut Pak Budi. An Abi Sa'idinil Hudari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sami'tumun nidaa faqulu mislama yaqulul muadzinu. Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila engkau sekalian mendengar adzan, ucapkanlah seperti yang diucapkan muadzin. Muttafaqun alaih. Imam Bukhari juga memiliki riwayat dari Muawiyah seperti hadis tersebut. Imam Muslim meriwayatkan dari Umar radhiyallahu anhu tentang keutamaan mengucapkan kalimat per kalimat sebagaimana yang diucapkan oleh muadzin kecuali dua, hayya ala shalah dan hayya alal falah. Hendaknya mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Nah, dia. Kembali ini ya. Dari Abu Sa'id Al-Khudri jawaban adzan. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika kalian mendengar adzan, maka ucapkanlah seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Prinsipnya sama dengan adzan. Terus ada keterangannya lagi. Muttafaqun alaih, ini yang hadis ini kan. Ada tambahan lagi dalam riwayat Bukhari dari Muawiyah sama seperti ini. Sementara ada riwayat lain dari Muslim, ini yang mengeluarkan top ini ya, dari Umar radhiyallahu anhu tentang keutamaan mengucapkan seperti apa yang diucapkan muadzin, kalimat demi kalimat selain dua. Nah ini selain dua. Nah hayal salah sama hayal falah ya ada dia dengan bacaan, dengan jawaban la haula wala quwwata illa billah. Sementara nih cara belajar ini ya, kita di sini sementara kita dapat ini, nanti bawa lagi ada tambahan lagi ya. Jadi persis sama dengan ini ya, ada yang lain. Contohnya misalkan kalau ini misalkan dibahas di awal ya, kalau misalkan subuh gimana? Adanya as-salatu khairum minan naum. Ya sudah, saya bacanya, misalkan Pak Manto bacanya, ya jawabannya as-salatu khairum minan naum. Ada dasarnya. Ya kan? Mungkin yang lainnya ada jawabannya, nanti ada. Kalau ada dasarnya silakan pakai. Kalau tidak tahu, pakai yang ini. Terus, as-salatu fi buyutikum. Saat COVID kemarin, yang muadzin mengumandangkan azan tidak mengajak ke masjid, tapi sholatlah kalian di rumah masing-masing. Pernah dengar? Pernah dengar? COVID kemarin jelas, ya Allah itu pengalaman luar biasa itu. Itu adzan ada tambahannya as-sholatu fi buyutikum. Kan enggak umum tadi kita, enggak pernah. Jawabannya apa? Ikut hadis yang pertama ini. Ya, seperti itu. Nah, masalahnya kalau di makam ketika muadzin adzan atau qomat ya? Adzan yang beda bacaannya. Bukan qad qomati shalah tapi ada beda. Anda yang perhatikan? Jadi komatnya itu bukan qad qomati shalah tapi ada. Lu iya adzan. Tapi komatnya enggak. Enggak ada komat ya?
Ada enggak ya? Ada saja ya? Ya, saya lupa ya, ada saja. Oke. Baik, ini ya, jadi ada dua terkait dengan bacaan jawaban dari adzan. Jawaban dari adzan dulu ini. Udah. Mungkin ada yang lain sampaikan? Bacaan lain, mungkin nemu hadis? Dan asar. Wa barata ala zalika minas syahidin ya. Atau sadaqta barata tok? Sadaqta berarti. Nah, ya itu. Itu jawaban Salatu khairu. as-salatu khairu minan nawm, benar. Oh, itu pakai itu. Sadaqta barata wa ana ala zalika minas syahidin atau sadaqta barata saja. Gak jawab. Asal tahu. Nah, iya. Jawabannya salatu khairu minan nawm selama ini apa? Tidak jawab. Lah gampang aja ikut ini Pak Mas. Ya ikut sama dengan apa yang diucapkan muadzin. Ya kan? Seperti itu. Lesot itu sadaqta bararta. Ada panjangnya lagi kalau misalnya wa ana ala dzalika minas syahidin itu. Seperti itu ya. Yang paling enak apa? Dipakai semuanya. Kayak sehari pakai ini, berikutnya pakai ini, pakai ini. Lanjut. Beri. An Utsman bin Abil Asi radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, qala Rasulullah aj'alni imama qaumi qala anta imamahum waqtadi bi'ad afihim wa ittahid muadzina la ya'khudhu ala adanihi ajra. Diriwayatkan dari Utsman bin Abi As radhiyallahu anhu, dia berkata, wahai Rasulullah, jadikanlah aku imam mereka, perhatikanlah orang yang paling lemah dan angkatlah seorang muadzin yang tidak menuntut upah dari adzan. Hadis riwayat Imam 5. Hadis ini dinilai hasan oleh Tirmidzi dan sahih menurut Hakim. Baik, sudah adzan. Oh, sebelum masuk ini hukum bacaan, hukum menjawab adzan apa? Kan tadi hukum adzan kan fardu kifayah. Pas satu sudah selesai. Kalau menjawab adzan? Sunnah. Ada satu memang yang wajib. Ada satu mazhab yang wajib. Satu ada. Ya biasa lah gitu kalau fikih kan. Ini wajib. Hah? Sangat di? Iya, saya ditekankan. Bahkan sholat sunnah jangan sholat sunnah dulu. Kecuali Jumat. Setelah adzan baru sholat atau yang saya dapatkan dulu informasinya, saya lupa dari mana. Kalau sedang sholat adzan, setelah sholat jawabannya harus dirapel. Seperti itu, ya kan? Mayoritas para ulama menghukumi menjawab adzan itu sunnah. Ya, sunnah. Tidak sampai wajib. Ini yang jumhur. Makanya itulah fikih. Kita ambil mana yang memudahkan untuk kita. Jumhur sunnah ya udah sunnah. Kalau ada satu yang satu ini ada sampai wajib hukumnya. Allah alam ya. Ada perincian-perincian larangan menjawab adzan di kamar mandi. Iya, bener itu. Atau dikala saat ini ya apa? Berhubungan. Ada penjelasan ini. Atau saat di kamar mandi atau di saat berhubungan. Atau berjawab. Iya. Jawab adzan. Bukan adzan. Jawab apa? Tidak ada larangan untuk berhenti. Ada pembahasan lain. Ada keterangan lain.
Ya, nikah satan ya. Nah, dilanjutkan. Ada tambahan? Belum ada. Seperti itu. Jadi ada yang sunnah, ada yang memang sangat Ada menguatkan. waktu yang tidak boleh menjawab di kamar mandi. atau Kamar mandi saat berhubungan, ya kan? Baik. Ya. Yang terjadi sekarang di luar gangguan atau di tiap HP Adzan. orang sekarang kan adzan dipasang. Ya benar ini pertanyaan ini. Kita Benar. dengarnya terus jawab enggak itu? Iya, sama ini sering terjadi di kita. Di rumah yang paling cepet itu adanya ini. Ini Pak siapa? Pak. Ah ini cepet ini adanya. Sudah jawab Handika Allahu Akbar, syahadu alla ilaha illallah, baru Handika adzan. Dia mungkin nunggu konco itu. Ya. Nah kan pertanyaannya kan siapa yang terus kita lanjutkan jawabannya? Ya ini bagus ini ya. Saya sendiri, saya pribadi pun berubah. Yang pertama ngikuti yang awal, setelah di sana asyhadu anna Muhammad Rasulullah, Handika baru Allah Akbar, ya ikut Handika akhirnya. Karena dia ngulang, karena di sini sudah suaranya kacau, enggak kedengaran. Nah, ya Handika, Handika kan suaranya jelas. Bener itu. Terus kalau di HP gimana? Ya jawab apa ya selama itu. Yang hati-hati kalau termasuk jadikan alarm atau ya itu sebagai ringtone terus wah kamar mandi ya. Ya itu memang kalau ada satu ulama yang dari Arab Saudi itu waktu saya dengar ceramahnya itu dilarang dijadikan ringtone, alarm, sama bacaan dijadikan wallpaper, dijadikan backgroundnya handphone itu tidak boleh. Ayat apa gitu? Hah? Tampilannya handphone loh itu tidak boleh. Karena dikhawatirkan ya seperti itu. Ketika kepencet layarnya kan kebuka, kita lagi di kamar mandi. Nah itu nggak boleh. Nah itu. Kalau di rumah saya masih taruh. Iya di luar maksudnya kan. Kita bawa Quran di tas, terus kita masuk ke kamar mandi. Ada yang tidak boleh. Kalau handphone selama tidak kebuka Al-Qur'annya itu ada yang membolehkan. Tapi kembali lagi antisipasi preventif kita ya. Ringtone itu nonaktifkan, terus layar nggak usah pakai yang gitu-gitu. Itu Pak. Backgroundku itu ya Nausoro. Ada. Kamu di kantor. Apa ini? Kamar mandi mau bawa apa ini? Dan kantor. Dibawa kemanapun HP-nya mati kok. Kita memang nggak dibuka waktu gini toh. Nah, terus mati lagi. Baik, kita lanjutkan ya hadis yang terakhir ini. Ada nah. Kata kuncinya jika kalian mendengar muadzin, Jawab. maka ya ucapkanlah seperti apa yang dikatakan muadzin. Muadzin, Nah, nah. makanya ulama kontemporer ini berpendapat oleh Syekh Ibnu Utsaimin, azan dari radio atau kaset bukan azan yang disyariatkan, jadi nggak disunahkan untuk menjawab. Terus Komite Fatwa Saudi juga tidak disyariatkan dalam azan yang direkam. Oh, adzan yang direkam ya. 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 Oh, seperti itu. Ya, itu tambahan itu. Ya, yang terakhir yaitu dari Utsman bin Abu Al-As radhiyallahu anhu, dia berkata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
jadikanlah aku seorang imam kaumku. Beliau menjawab, kamu adalah imam mereka. Perhatikanlah orang yang paling lemah di antara mereka dan angkatlah seseorang muadzin yang tidak menerima upah atasnya. Sementara At-Tirmidzi menilai hasan. Apa ini terkait dengan muadzin ya? Yang tidak menerima orang atas abdannya. Allah alam, ini apa ini? Apa Andika yang sudah baca ini? Imam itu perhatikan kondisi makmum. Kedua, muadzin itu jangan yang suaranya bagus gitu ya. jangan dibayar. Jadi keterangan itu kalau gaji menerima upah dari Baitul Mal, yayasan, salah agama, tentunya boleh. Ya. Baik, sampai situ ada yang tanyakan terkait azan itu. Oh, berarti ada tambahan kita ilmu dari Andika bahwa azan dari rekaman itu tidak perlu dijawab. Iya, Andika seperti itu kan? Sementara ya. Jika mendengar Orang iya benar, jika mendengar muadzin ya, orang yang membacakan adzan. Baik, alhamdulillah. Kalau itu, kalau kan orang ini, kalau ada lomba-lomba dan lomba, iya, bukan waktu sholat, bukan masuk waktu sholat. Ya, itulah makanya dinamika di kita itu kita sampaikan, kita diskusikan, terus gini gimana terusan hukumnya ya kan? Iya, entar lagi kan ada lomba anak-anak misalkan, adzan misalkan. Maksudnya, Setiap kali peserta ya itu ya. Tapi kadang-kadang kita sudah terbiasa, otomatis. Otomatis. Lalu akan kita jawab. Nih, kita spontan otomatis sudah. Baik, alhamdulillah. Kita sudah pertengahan Rajab, lebih malahan. Hanya tinggal 10 hari mungkin masuk bulan Sya'ban. Seharusnya kita sudah mulai mempersiapkan puasa. Pemantau coba puasa sunnah kan? Langsung. latihan kan? Bonek guys, bonek ya. Hati-hati kecacat. Oh ya, alhamdulillah. Kurang lebih sama maaf, kita tutup majelis kita ini bacaan hamdalah dan doa menutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.